Squad, balik lagi dengan gue Cindy di Podcast Versus. Hari ini gue mau ngebahas tentang pengalaman sama pasangan yang sebelumnya. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, kalian pernah gak sih ngebayangin kalian bakal ketemu lagi sama orang yang pernah berpisah kayak putus lah bisa dibilang sama mantan kalian gitu. Terus kalian ketemu lagi nih sama orang yang sama tapi di masa yang berbeda. Nah, bingung kan? Nah, biar lebih afdol, kita langsung ngobrol aja sama dua bintang tamu yang hari ini udah hadir, Cinta Dua Masa. Oke, langsung aja kita sambut Kak Prilly dan Kak Dikta. Halo. Yeay. Oke. Apa kabar nih Kak Prilly dan Kak Dikta? Baik. Kabarnya gue rada kayak gemeteran gitu ya. Tahu nih Mas Dikta nih suka bikin orang gemeteran. Aku mau vibrator. Lah, emang kenapa? Oke, lanjut ya. Kak Prilly dan Kak Dikta ngomongin masalah cinta dua masa. Kalian pernah ngalamin nggak sih hal-hal yang kayak gitu? Prilly dulu kali, cinta iya, satu boleh. malam. Apa? cinta satu malam. Oh, cinta dua masa. Cinta satu malam sih. Gila dong. Cinta satu malam. Iya. Cinta dua masa tuh sebenarnya kan nggak mungkin kita alami ya, karena kan ya cinta mungkin dua. tahu. Itu mungkin. kan Mas nggak mungkin kita masa ngalamin. pagi, masa siang, masa malam. Oh, iya, kan oke. bisa tahu. Tapi mungkin kayak ketemu orang di masa lalu, di masa yang berbeda. Tapi maksudnya nggak yang kayak di series ya. Kalau di series kan emang ada jam yang bikin kita bisa ke masa lalu gitu. Mungkin kayak pernah ketemu orang di masa lalu, di masa sekarang, dan dia udah jauh lebih baik dari dulu gitu. Mungkin pernah kali ya. Oh iya. Dalam ya. Iya. Kalau Kak Dikta sendiri gimana? Ketemu mantan gitu. Iya kan tadi kata kakak beda mungkin masanya masa pagi, masa siang. Oh, gitu. enggak ya, aku sih kayak enggak pernah kayak gitu ya. Cuman kalau ketemu mantan, so far aku kalau terakhir 3 kali putus ini enggak pernah ketemu papasan sama sekali. Sama sekali. Enggak pernah, sama sekali. Itu aneh banget sih. Oh iya. Beneran aneh banget gitu. Tapi Kak Prilly pernah kayak pas-pasan gitu? Sering banget lah acara premier, Oh. acara apapun itu. Iya. Iya. Ya udah, jadi kalau ketemu Liga. jadi kalau ketemu biasa aja sih, kayak hai gitu, dan biasa. ngelihat mantan menjadi lebih baik, ikutan senang aja gitu. Wis. Patut dicontoh ya kedewasaannya akan hal Prilly mantan dewasa ini banget. perlu Parah. dicontoh nih. Parah. Iya, parah. Oke, apa yang bakal kalian lakuin kalau ternyata di masa depan pasangan kalian itu bukan pasangan yang kalian pengenin? Apa Mas? Apa yang Kan kalian misalnya punya gini deh, kayak kita kan pasti punya kriteria masing-masing. Pengennya tuh suami atau istri yang kayak gimana, atau pacar yang mendatang kayak gimana gitu. Tapi ternyata yang di masa depan itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu. Atau kayak hari sekarang kita udah suka banget nih sama ini, tau-tau di masa depan bukan sama dia gitu. Iya, bisa jadi kayak gitu. atau udah jadi gitu, udah jadi terus ternyata Bukan. ke depannya Jagain jodoh nggak orang. cocok gitu, Jagain jodoh orang. Iya. Jagain segel. Nggak, jadi mungkin kalau lebih ke yang biasanya pacaran nih misalnya sekarang, suka ntar 3 tahun ke depan kayak kok orangnya kayak gini sih gitu kali ya. Nggak cocok gitu. Cuman kayaknya nggak ada pasangan yang cocok deh, maksudnya menurut gue ya. Iya sih benar. Jadi Mas kalau kayak gitu gimana Mas? Ya kita Kenapa bersikap tidak bijaksana aja, tinggalin. Enggak. Ya maksudnya kan karena kita nggak cocok, makanya disarankan di satu hubungan itu harus berkomunikasi yang benar. Makanya awalnya semua dari komunikasi, dari ngobrol. Kalau ngobrolnya bener ya mungkin bisa jadi cocok, ya nggak cocok jadi cocok. Karena nggak cocok itu bisa jadi ketidaktahuan gitu. Kalau kita nggak tahu, nggak ngobrol gimana mau tahu gitu. Ya, jadi sebenarnya lebih ke komunikasi sih. Tapi tergantung kitanya, kalau memang udah bener-bener nggak, udah mendasar banget gitu, udah basic banget, udah basic maksudnya udah ke dasar banget, udah nggak bisa nih, udah ya udah omongin aja, berarti emang udah nggak bisa nih gitu. Oke. Kalau Kak Prilly sendiri? Aku kan ini ya agak-agak hopeless romantic. Oh iya, masa sih? Jadi kalau ketemu orang kayak udah langsung ngebayangin, kayaknya bakalan cocok nih di masa depan, mau nikah sama dia. Bener. Apa yang terakhir kamu Diam apa? dong. Maritim. Anjing. Mau di masa depan gitu sama dia, terus tiba-tiba nggak cocok, kayak ya udah, emang itu
emang aku nggak bisa selalu fokus sama hayalan dan ekspektasi aku sih. Harus benar-benar lihat orangnya kayak gimana. Kadang alasan kita mempertahankan hubungan kan juga karena kita berharap orang itu sesuai sama apa mau kita kan. Benar. Padahal itu nggak mungkin terjadi. Jadi kalau pacaran jangan kebanyakan mikirin masa depan dulu deh, jalanin aja dulu. Betul Mas? Amin. Amin aja ya, amin. Yeah. Nah, Kak Prilly, aku dengar Kak Prilly kan suka sama yang berbau zodiak ya. Tampar ya. Kenapa nih? Kenapa? Kak Prilly suka kan? Suka. Nih gue tuh bilang ke dia, zodiak itu tuh kebiasaan orang zaman dulu. Mungkin tuh orang gak ada kerjaan kayak. Enggak Mas, itu tuh ada penelitiannya. Gak ada penelitian. Ngapain ada, sih? Mas. Terus kan nih, gue bilang gini. Misalnya nih ya, ada zodiak Capricorn contoh. Wah, Capricorn Aku tuh cocok sama Capricorn? Iya, misalnya kamu misalnya cocok sama aku. Capricorn tuh gini. Kamu ke suku pedalaman, suku kanibal, ada orang lahir bulan Januari Capricorn. Apa sama sih pas sama aku coba? Dimakan gak kuping lo? Ya udah Iya kan, nggak mungkin. Itu tuh karena community, terus satu perkumpulan yang misalnya nih, ada bulan Januari kok kayak gini ya. Coba mungkin gitu. Nah, karena yang 1 Januari ini percaya, dia ngomong, lo tau gak kalau bulan Januari tuh kayak gini tau gitu. Ya, Justru jadi nyebar gitu. Menurut gue ya, jadi itu tuh kayak gitu nggak Jadi Mas masuk. Dikta tuh paling sebel kalau aku apa-apa zodiak. Jadi kalau di lokasi kayak nggak mau Mas Scorpio, nggak mau Mas Sagittarius. Emang kenapa gitu? Scorpio King. Nah, aku tuh udah kebiasaan kan, teman-teman aku juga gila zodiak ya. Namanya juga cewek-cewek ya, kita suka bacain apa sih zodiak gitu. Jadi aku suka menyimpulkan, oh aku tuh nggak cocok sama Scorpio gitu misalnya. Oh aku cocok ya sama Capricorn dan sama Sagittarius gitu. Oh aku sama Gemini baru cocok. Jadi aku kayak gitu. Tapi itu juga berdasarkan pengalaman. Gue tuh lebih percaya sama golongan darah. Hah? Emang golongan darah ada ininya juga? Golongan darahnya dia B. Mungkin di B itu ada kandungannya lebih apa, hormon apa, lebih Mas ini apa? jadinya begitu. Apanya? Golongan darahnya X. B. Jadi ada misalnya di golongan darah B tuh ada hormon apa, hormon darah dia lebih banyak apa gitu, lebih banyak. Cuman kalau zodiak tuh kayak apaan sih gitu orang. Apaan sih? Berarti yang satu pro sama zodiak, yang satu kontra. Berarti nih. kalau zodiak itu kan general ya. Itu buat manusia juga apa buat binatang juga? Coba. Gue mau tanya. Aku mau tanya. Zodiak tuh buat binatang apa buat manusia? Ya nggak tahu, aku nggak pernah nanya zodiaknya binatang. Coba kalau kebo lahirnya Januari, dia Capricorn sifatnya kayak gua, nyeruduk gitu. Nggak pernah aku ke binatang. Oh ya nggak berlaku. Enggak. Ya udah. Itu untuk manusia Mas. Nah, kalau Kak Prilly, aku balik lagi nih. Kak Prilly zodiak apa? Libra. Kalau Kak Dikta apa? Capricorn. Oh Capri. Aku tuh beneran deh, Capricorn tuh moonshine dan lain-lain. Aku tuh gak percaya kalau Capricorn tuh orangnya emang gak lurus dan Gak, gue gak percaya. Nah aku pengen nanya dong, kalau Gemini cocoknya sama apa sih? Kamu Gemini ya? Gemini. Sama Libra cocok. Oh ya cocok. Karena kita satu elemen. Oh satu elemen. Kita satu elemen, kita udara. Iya sih benar-benar. Sorry aku juga gak percaya lagi sama zodiak. Capricorn tuh tanah ya? Bumi ya? Iya tanah. Tanah kan? Tanah. Oh iya. Tanah, aku udara. Kita cocok, jadi tanah sama udara tuh cocok. Tanah kelilipan tau kalau anginnya kenceng banget nih. Oh kita nyebelin buat orang-orang yang ininya mata apa? Ininya mata. Ini tau, angin sama tanah jadi bikin paru-paru basah tau itu. Paru-paru basah. Kalau Capricorn. Iya. Coba kasih tau dong. Nggak tahu. Deep down sebenarnya Kak Dikta juga pengen tahu nih kayaknya. Enggak deep banget sih down. Kayaknya Capricorn tuh cocok sama fire sign sih. Oh iya. Yang kayak Aries, Sagittarius, Leo gitu. Enggak ya? enggak beneran. Ya udah nggak tahu, aku nggak pernah sama Kan dia Capricorn. teruntuk kan langsung kepercayaannya dia. Aku nggak pernah sama Capricorn, jadi aku nggak bisa ngejelasin. Nggak pernah dapet Capricorn. Oke. Kambing Kayak susah kan kambing lari-larimu apa? Kambing gunung lagi gue nempel-nempel di gunung Capricorn susah. tuh apa sih Beruang aja gitu? kagak dapet. Iya kambing gunung ya. Kalian tuh kalau misalnya pacaran tipe yang kayak gimana? Aku. Mas dulu deh. Iya kan nunggu gue. Kok tahiyat ke gue lu. Aku tipenya yang casual aja gitu. Okay. Mas love language-nya apa? Apa? Love language. Love language-nya aku yoga sih. Enggak serius apa? Emang kenapa kalau love language aku yoga? Enggak ada pilihan itu. Love language aku adalah Act of service, word of affirmation, physical touch, quality time, gift,
Atau satu lagi apa? Quality Physical time. tech. Aku quality time. Quality time ya. Aku nggak ada itu tuh, aku paling gak suka pengotak-kotakan itu. Itu kayak nggak mau gitu. ngotak-ngotakan Mas, itu ada tesnya. Ya tes itu yang ngotak-ngotakin itu siapa? Gak suka. Tampol. Ya udah Mas, quality time ya. Quality time kali. Quality time. Ini Kak Prilly yang jawab. Aku Quality time itu sebenarnya mencakup semua tahu. Bener nggak? Enggak juga Enggak sih. juga, kadang ada orang Jangan ketemu marah-marah dong. Ini apa maksudnya nih Jadi ibu-ibu cewek-cewek ini? orang yang quality time tuh kayak ya udah nggak apa-apa lo ngapain gua ngapain, yang penting ada di ruangan yang sama, Iya. satu rumah. Enggak, kayak quality gitu. time enggak. Namanya juga udah quality time. Kalau quantity time baru ya udah kita di ruang sama lo terserah mau ngapain. Itu kalau quality Iya, kan quality berarti time kita versi Mas Dikta gimana? di tempat yang sama ya kita menghabiskan waktu bersama dengan kualitas waktu yang bagus gitu. Iya, aku tuh nggak harus gitu, karena kan sibuk ya, Iya, bener. males. Jadi act of service kayaknya aku. Oke. Aku seneng nge-serve pasangan aku. Oh iya. Oh iya. Service. Males kau. Pokoknya kalau aku bisa nge-serve pasangan aku kayak masakin, mijitin gitu tuh, I feel good about it. Wah, Wow. keren. Bagus ya. Iya, iya. Oh, kamu baru tahu. Nah, Act of service. Oh, enggak gitu. Terus, apa? Ada satu lagi nggak? Act of service dan dulu word of affirmation, tapi sekarang physical touch. Oh iya. Kok bisa berubah? Kok bisa kalau berubah? udah wudhu gimana? Ya kalau udah nggak usah touch. Ya udah. Gitu. Kayak nggak tahu deh, berubah pas tes lagi berubah. Jadi act of service. Ngetesnya di mana sih? Ada di website, nanti aku kasih lihat ya. Alah, website sesat banget ini. Jadi ternyata aku harus bersentuhan gitu. Oh iya. Oh. Act of service kayaknya aku iya deh. Iya. Iya. Hmm. Apa suka apa? Kalau Kak Prilly kan suka masakin. Mijitin. Iya, Kak Dikta apa? Aku lebih ke apa ya? Bukain pintu gitu kali ya. Oh. Ya itu act of service sih. Iya kan? Iya benar. Doorman. Pintu apa tadi? Pintu apa? Kalian kan berpasangan nih di series terbaru video yaitu Cinta Dua Masa. Boleh dong diceritain seriesnya itu tentang apa? Sedikit aja. Jadi Cinta Dua Masa itu tentang dua orang. Dia itu sama-sama punya pengalaman yang gak baik sama pasangan mereka, terus putus. Nah abis itu ternyata terus mereka dapat kesempatan untuk bisa balik ke masa lalu dan memperbaiki itu. Jadi sebenarnya aku sama Mas Dikta tuh berperan sebagai dua orang yang emang punya misi nih untuk ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Terus kita bisa gak ya memperbaiki misi itu? Kalau misalnya nggak bisa terus gimana? Terus Nggak tahu. kita balik di masa lalu bareng tuh terus gimana gitu? Oke. Bakalan timbul apa gak? Iya iya iya. Dan Soalnya ini kan gore banget ya filmnya. Bohong, kita isi ketawa doang. Susah banget acting nangis di film di series ini, susah banget. oh iya, kenapa? Karena ketawa doang. Apaan? Oh itu. Kapan aku bisa acting nangis kalau nggak ada Mas Dikta. Oh, jadi harus pisah ruangan dulu. Jadi kayak kalau adegan acting nangis sama orang tua bisa, tapi kalau acting nangis sama Mas Dikta Emang Mas ada yang nggak kamu bisa. acting nangis? Kan harusnya ada dong Mas, yang Yang kita mana sih? duduk berduaan itu harusnya aku nangis. Aku nggak bisa nangis karena ngeliat muka Mas Dikta lucu. Kayak Gila, nggak mungkin. nggak bisa nangis. Itu aku. harusnya kita nangis ya? Iya, nggak nangis kan kita. Aku cepirit. Gak boleh, ntar disensor kan dia. Sensor lah. Nggak salah. Soalnya ini maksudnya film yang tergolong genre baru nggak sih kayak belum, Oh baru banget ini, iya, baru belum banget. pernah ini. ada yang bikin kayak gini. Ini baru belum ada di dunia nih kayaknya. Mungkin aku nggak tahu ya, mungkin di series lain ada yang udah pernah mengangkat isu yang sama. Cuma ini benar-benar baru. Aku syuting yang ceritanya kayak gini Iya. gitu. Jadi ini Iya, menarik banget buat aku. Oke. Peran kalian karakternya itu kayak gimana sih masing-masing? Karakter sih Capricorn banget sih. Mas tahu gak sih, aku tuh bikin Aduh, karakter ya aja ada Allah. zodiak loh. Oh iya. Iya si Alma tuh zodiaknya apa Van waktu itu kita bikin ya? Leo ya, Leo. Langit tuh antara Taurus atau Gemini gitu aku bikin. Ih loser banget. Ya Allah. Kenapa dibikin kayak gitu, Kak? Biar Nggak, lebih emang kebetulan kan ini aku yang produsernya juga. Di setiap karakter yang aku bikin, yang aku sama Umay dan tim kreatif bikin, itu kita selalu kasih zodiaknya apa. Buat referensi pemain aja biar ada bahan research. Nah, tapi kan lo kayak Kak Dikta nih yang main. Ya Kan udah dia nggak usah. Kalau dia nggak usah research, biarin aja. Oh, iya. Iya. dah, biarin. Saya Aku lebih ingin percaya aja ya. Sio sebenarnya Sio. Apa? Sio Mas apa? Kebo. Aku tikus. Tuh. Apa? Ya kan? Apa Kalau tuh? ditiban mejet loh. Ya, Tapi beneran percaya Sio. enggak. Enggak mungkin lah zodiak percaya, Sio percaya. Enggak. Nah, kalau Kak Dikta apa karakter di film ini? Marah ya. Series ini. Aku tuh di sini
Enggak sih, apa sih karakternya? Kita tuh karakternya bener-bener. Karakternya tuh awalnya sebenarnya agak melenceng ya. Iya nggak sih? karena kita tuh dikasih kebebasan sama Umay ya untuk berakting. Lama-lama kayak ini karakter kita. Jadi awalnya tuh karakternya tuh aku begini gitu. Terus makin lama makin belok, ternyata kok makin lebih menarik ya gitu kayaknya. Jadinya lebih lucu sih. Lebih lucu sih. Tadinya kan karakternya serius dua-duanya, tapi pas syuting kita ngejalaninnya enjoy, banyak improve. Jadinya karakter kita tuh lebih lucu. Kalau Alma tuh dia lebih meledak-meledak kalau ngungkapin perasaannya. Langit lebih iseng, padahal tadi dia nggak ada iseng-isengnya gitu. Iya. Jadi lebih ke personality sendiri gitu. Enggak juga sih. Kita enjoy aja mainin gitu. Dengan karakter itu tapi kita kembangin aja gitu. Nah, tadi kan Kak Prilly bilang yang nge-produce Kakak sama Umay ya. Nah, kan yang ngedirect Umay nih. Menurut kalian Umay itu pas jadi director tuh gimana? Kurang ya? Enggak. Kayaknya harus di forward langsung nih. Umay, menurut gua nih ya, Umay itu salah satu director yang sangat unik dan lumayan beda dari director lain ya. Kurang. Enggak. Benar. Umay itu satu-satunya director yang tahu treatment, karena dia mungkin pemain juga kali ya. Jadi dia tahu treatment ke pemain gimana, terus dia tahu cara bikin pemain itu sesuai dengan apa yang dia mau. Gitu sih. Oke. Ya aku udah berkali-kali sama Umay ya dari 2019. Mana? Kita selalu bareng. Berkali-kali project. Kaget. Yeah. Dia tuh gampang banget nangis. Oh iya. Iya, di set tiba-tiba lagi nunggu apa. Kan aku maksudnya syuting bareng kan baru ya. Terus ini anak gaib banget ini si Kenapa gaib? Gaib aja gitu, tiba-tiba lagi nunggu scene gitu. Tiba-tiba marah-marah di telepon terus nangis gitu, terus kayak, hah? Kan aku bingung ya mau ngapain nih. Udah kelar gitu, udah aku tenangin, udah. Terus lihat deh, sedih banget ini video di TikTok nangis. Orang gila ini. Oh, sensitif. Iya, Nah, Umay itu tahu sensitif. itu. Oh. Jadi dia sebagai sutradara bisa ngebuat aku tuh lebih bagus lagi aktingnya karena dia tahu Prilly ini sensitifnya di sini. Karena mungkin kita juga udah sahabatan ya. Iya. Tapi saking dia taunya jadi dia ngadekin aku mulu foto itu. Jadi kita foto poster. Terus aku belum siap, udah dipoto sama fotografernya. Aku jelek banget di situ. Nah, Umay itu tahu insecurity aku kan. Dia pasti nangis nih kalau kita katain jelek. Di zoom, di foto sama Umay, gue sebar kayak gitu. Di zoom, muka aku jelek banget tuh ya. Belum siap yang lagi ekspresinya gitu. Terus rambutnya gini kayak punya tanduk gitu. Nah, abis itu di foto sama Umay di zoom. Sumpah lu jelek banget. Ntar akan ada kok di behind the scene. Mau. Sumpah lu jelek banget gini. Terus aku ketawa kan dikatain gitu, kayak maksudnya ya ketawa aja. Iya. Ketawa. Tapi Umay tahu itu spot insecure aku. Iya. Jadi kayak Aku dari ketawa kayak, hah? Lah kok nih nangis ya? jadi aku kayak jelek banget gue. Gue jelek banget ya. Skip banget nih orang. Itu dia. Ponti gila ya. Udah dihapus kok. Udah di airdrop ke aku. Udah dihapus tapi di airdrop. Oke, lanjut ya. Daripada nanti Kak Prilly nangis di sini, gue rada bingung juga nih. Scene favorite kalian di film di series ini apa? Aku ada di salah satu episode itu dimana Alma tuh lagi ngajarin Langit untuk jadi cowok yang romantis karena kan dia cuek, terus kayak nggak tahu caranya mengungkapkan perasaan ke perempuan gimana. Terus aku ceritanya acting, ya udah nih ceritanya gue pacar lo ya. Tapi si Alma tuh ngaco kan, jadi kayak ya udah ceritanya gue mau minta itu gitu. Nah terus mintanya dengan ngaco, dengan yang kayak anak kecil gitu-gitu, terus bikin si Langit yang malu, itu lucu sih. Pas aku lihat di editing jadinya kayak aku ketawa banget, terus pas ngelakuinnya juga enjoy banget. Kayak orang gila bener asli. Sumpah. Di situ kita kayak orang gila bener. Sumpah gue kayak terus nah balik lagi karena Umay tahu kelakuan aku, jadi dia kayak udah kayak lu aja. Kayak aku tuh nggak nyangka dia bisa segila itu Brila. Jadi apa kayak itu shocknya beneran shock aku jadi di situ. Jadi gue kayak aku kayak gitu mas aslinya sama pacar aku. Aku kok ada yang batuk ya? Gak cuma kita bertiga. Oh sorry. Ini settingnya kita bertiga doang atau ceritanya rame-rame sih? sorry. Detail. Iya.
Ini beneran ya, aku kasih tahu. Satu-satu director yang bisa bikin aku nangis cuman Umay. Oh iya. Iya. Sama Fonti. Asli. Maksudnya nangisnya tuh bukan dibikin-bikin ya. Nangisnya beneran gitu. Tapi banjir gitu nangisnya. Banjir banget. Ada satu adegan lah yang berat. Ada satu adegan yang berat banget. Aku pikir tuh aku nggak, karena aku udah skeptis kan. Aku tuh paling nggak bisa nangis orangnya gitu. Terus sebelum take itu pun masih debat tuh sama Uma itu. Maunya kayak gimana? Mau kayak gini. Kayaknya nggak bisa, udahlah gitu. Ternyata nggak bisa. nggak ternyata bisa. Bisa nangis. Iya. Ternyata bisa nangis banget. Terus Umay langsung laporan. Tuh kan gue bisa bikin Dikta nangis. Tapi sebenarnya sebelumnya itu tuh dia ada treatment yang aku udah ngebaca gitu sebenarnya gitu, cuman ya anak kecil lah. Gitu. Enggak bercanda. Enggak, tapi Umay di situ berhasil banget. Wah, gokil ya. Keren. Nah, Kak Prilly, aku dengar Kak Prilly kan suka masak nih. Iya. Waktu syuting pernah masakin Kak Dikta nggak? Wah, takut dinilai ya. Karena tahu sendiri. Gua totok lo ya. Waktu Prilly masakin buat Dikta. Apaan dia masakin buat Dikta? Kita tuh boleh nyebut GoFood gak sih? Nggak boleh. Ini Nggak kali ya, pesan antar kali ya. Oh, iya. Delivery. Kita tuh selalu delivery gitu. Lah, ya kan? masakin Mas Dikta nggak sempet, syutingnya pagi terus. Iya, keluar pagi terus masakin aku nggak sempet tapi. Enggak. Mas masakin apa? Masakin siapa gitu kamu yang sempet ya? Nggak ada juga. Mas Dikta cuma ngomong aku jago lo bikin sambal, tapi aku bilang aku bisa bikin sambal, terus dia bilang aku jago ini. Ternyata bener. Aku pikir Prilly bohong. Tapi ketika Prilly masak waktu lebaran pakai betap itu gila. Wajahnya segede betap. Ngapain Pril gitu? Nggak ada yang makan juga itu. Ada orang habis Emang. dibagiin sama tetangga. Ya kan emang dia tuh cuman seneng rasa kayak wah gila. Prepare-nya pas Wajahnya masaknya. segede Pril. Itu paling kegigit cuma secuil kali. Tapi abis mas kan aku bagi-bagi ke tetangga. Aku nggak dibagi, kita kan Ya, Mas tetanggaan. kemana? Aku Tapi Ya Kak udah, Dikta nggak tahun pernah depan cobain. lebaran ke rumahku ya. nggak pernah. Nggak pernah cobain masakan Kak Prilly. Masakannya Mbak Fitri, asistennya dia suka loh. Emang kapan? Indomie. Mie instan. Oh iya, mie instan Indomie. Oh Itu gitu. nggak masak kan? Sama aja dong. Itu mie instan. Nah, nanti deh next aku masukin Mas Dikta. Beneran. Iya beneran, mau apa ayo? Yang gampang-gampang aja lah. Konro. Apa makanan favorit? Konro. Nggak, aku masukin Mas Dikta, kan aku act of service. Oke, deal ya. Di salah satu artikel nih, Kak Prilly kan bilang katanya Kak Dikta itu masuk kriteria Bener Prilly. pasangan hidupnya. Itu bener gak? Bener gak? Apaan gua ngomong? Kapan ya mas aku ngomong Katanya gini? Dikta itu masuk kriteria pasangan hidupnya. Yang Wow. bener kamu. Pril. Ini kalau kita dulu dinosaurus ya. Hah? Pas ada meteor jatuh, di situ cuma ada aku, kamu mau gak? Kenapa harus dinosaurus meteor? Pilihannya aduh anjing. Ya kan aku misalnya ada gue pilihan belum itu. kawin lagi. Cing ada meteor, gue jadi dinosaurus kita 65 juta tahun yang lalu nih. Ya Mau gak? dinosaurus juga nggak nikah nggak apa-apa mas. Nggak ada pressure. Kawin. Apa? Gila dikasih lihat lagi artikelnya. Kapan kamu ngomong kayak gitu? Nggak tahu mas kapan itu tahun berapa? 19 Maret 2023. Wow baru mas. 8 hari setelah Super Semar itu. Gimana, bener gak tuh? Oh iya Bro. Percuma lah bilang bener. Mas Dikta emang mau Tuh lihat aku. pose aku udah kayak gini nih. Coba jawab dulu dong. Iya bener. Bohong Bener. banget lu. Nah, Kak Dikta ini tanggapannya gimana nih? Ini baru tahu nih. baru tahu. Bohong. Prilly tuh tipenya tuh beda. Dia tuh high class banget. Ketemu comberan kayak aku mah ya, Bro. Gak bisa. Apaan sih mas? Gak bisa. Nggak. Iya karena Mas Dikta lucu, selalu bisa bikin aku ketawa. Jadi aku selalu bisa tertawa lebih banyak sama Mas Dikta. Kalau Prilly masuk gak ke kriteria pasangan kamu? Jangan ambil bagian gue dong, gue dari tadi diem doang nih ntar. Sorry. Habis tulisannya di depan sini. Balikin lagi ke sini deh. Nah, kalau Kak Prilly masuk gak kriteria Kak Dikta? Nggak mungkin. Karena aku tukang nangis. Bukan. Gak mungkin karena dia tinggi standarnya gitu. Apaan sih mas? Kalau Motor trail dia tinggi standarnya dia. Gitu.
Kayak kita kalau misalnya pasangan pun nggak akan ada seriusnya gitu. Jadi kita tuh terus hidup serius, menjalani hidup nggak ada gitu. Oh iya, kita pernah main-main kayak aja. kita pernah stimulasi coba Mas kalau kita pacaran berantemnya gimana? Ketawa sih. Nggak mungkin. Nggak Karena mungkin. kalau Kamu nih, iya, karena aku kalau ngeliat dia berantem gitu marah dia cengengesan pasti. aku diketawain setiap aku marah. Oh iya. Nangis aku diketawain, marah aku diketawain. Jadi aku bilang kayak, sumpah kalau punya pacar kayak Mas Dikta gimana ya, lagi marah diketawain, lagi nangis diketawain. Gitu, nggak bisa aku. Kenapa sih Mas? Ya karena atau gini, terlepas dari diketawain atau ngelihat saling apa cengengesan jadinya, tapi overall masuk gak nih kriterianya? overall tuh jumpsuit masuk nggak? Ya nggak tahu. Kan nanya Kak masuk Dikta. apa sih maksudnya? Kak Prilly masuk gak kriteria Kak Dikta? Loh, Prilly tuh masuk ke kriteria semua orang tau, gila. Cowok-cowok ini nih followersnya dia aja itu udah bisa bikin negara sendiri. Itu kriterianya dia semua itu pasti. Gimana sih? Jadi masuk nih. Masuk Prilly. Go. Loh. Masuk. L-nya ke atas dong harusnya, enggak go. Kalau Kan turun go, enggak kan semangat gawangnya dong. di sini go. Oh iya. Tuh nggak jelas kan kita. Kalian kan sama-sama multi talent nih. Kira-kira kalau kalian disuruh pilih ingin fokus nyanyi atau jadi aktor atau jadi aktris, model atau filmmaker, kalian mau pilih apa? Aku dulu ya. Boleh. Dalam hidup ini aku pengen banget jadi pengusaha genteng. Mas kan sih. Iya. Oke. Karena semua orang perlu genteng. Afrika aja perlu banget genteng. Kita Oke. perlu genteng. Apa Prilly? Banget sih itu. Cita-cita yang sangat bagus ya. Ya, mulia banget ya. Iya. Genteng. Aku mau jadi pengusaha power bank ya. Karena semua orang butuh power bank. Ya, kayaknya kalau aku jualan power bank bisa bagus. Kayak gitu sih. Mas serius Mas? Aku serius, aku pengen jadi pengusaha genteng. Terlepas dari itu, idealnya nggak usah mikir ideal ada waktunya. Pilihnya apa? Gini, menurut aku nih, nyanyi, acting itu satu kesatuan. Kita kalau nyanyi di stage itu kita harus acting. Nggak ada kan orang nyanyi flat gitu. Orang nyanyi My Heart Will Go On tapi flat. Pasti ada acting sedihnya padahal dia nggak sedih misalnya. Terus kalau acting juga ada bagian dari musiknya, karena kita harus tahu tempo, kita harus tahu nada bicara, tahu dinamika gitu. Jadi buat gue itu satu kesatuan yang emang ya bisa dijalanin bareng. Ya. Sih. Keren nggak jawabannya? Gila ya akhir ya. Setelah berapa menit ini serius nih jawabnya. Alhamdulillah ya. Kalau Kak Prilly, Aku mungkin kalau disuruh milih filmmaker kali ya. kenapa? Karena seru aja bikin film dari awal, nentuin ceritanya, nentuin pemainnya siapa yang main, terus nentuin isunya apa yang mau diangkat gitu. Aku ngerasa film tuh adalah kendaraan yang tepat untuk kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan atau menyampaikan sebuah pesan gitu, apapun itu. Nah itu menurut aku seru banget. Bener banget. Bener bingit. Oke, nah ini bener nih. Kak Dikta, pernah tahu nggak sih ada hashtag Harta Tahta Dikta di internet? Tahu gak? Dulu sih itu udah lama ya. Udah lama. Oke. Lama banget. Kan bisa dibilang mereka itu let's say militan lah ya, sampai terjadi kejadian yang waktu itu di Sarinah. Kejadian apa sih Sarina? Nggak tahu nih. Wah, Nah, pernah ada kejadian unik gak? Maksudnya antara Kak Dikta dan Sarinah. fans? Kejadian unik? Gak ada ya. Maksudnya ya nyanyi bareng, foto bareng. Ada yang pernah sampai ngejambak gitu? Pernah sih. Tapi itu nggak unik ya. Iya, itu nggak unik, ya? unik sih. Menyakitkan. Itu lebih ke enak sih. Enggak lah, nggak unik lah itu. Ya maksudnya itu biasa lah. Semua teman-teman musisi mau aktor pasti pernah ngalamin itu lagi. Kak Prilly pernah nggak ada yang sampai ngikutin banget gitu atau gimana? Nato muka aku. Hah? Di tangan. Oh Gimana? iya. Muka kamu ditato di tangannya dia. Dia bikin tatonya muka aku. Serius? Iya. Mana? Ada ntar aku mau. Coba mana? Oh iya, coba boleh lihat dong. Sabar ya. Saya Muka buka doang dulu. atau sebadan? Muka. Tapi mirip gak? Mirip banget lagi. Tunggu. Itu udah lama. Dia natonya udah lama.
Natonya udah lama. Ya itu sabar mas. Kenapa sih gitu ya? Cewek. Iya cewek. Kasih lihat kemana nih? Kasih lihat kesini kak. Tar, coba. Gila mirip banget. Itu bunga mas. sorry. Mirip banget lah tuh. Oh iya, itu kayaknya hiasannya ya. Nih. Ini waktu kamu di ganteng-ganteng sering galer. Nih Waktu kamu jadi ratu nih. Itu orangnya? Enggak, ini aku mas. Bukan sebelahnya. Iya. Kamu kenal? Kenal jadinya karena dia nato muka aku, kan aku jadi foto sama dia tuh. Enggak, itu pas kamu di GGS itu. Iya. Dia nato muka aku, terus di dadanya dia ada nato nama aku tuh. Coba ada nggak tato iya. di dadanya Tuh. mana? Ini bukan dada tahu, ini tuh. Iya maksudnya apalah itu Prilly LTC Prilly Latukonsina. Bisa nggak diginiin, kan udah lihat semua. Ngeliat kalau ini mas. Oh iya sorry. Oh iya. Kak Prilly taunya dia nato itu dari mana? Maksudnya Jadi dia ada yang... datang ke lokasi syuting aku, habis itu dia tiba-tiba dadanya Prilly Latukonsina gitu. Aku kira itu tato tempelan atau henna atau apa gitu. Terus aku bilang, ini permanen ya. Terus aku kan kayak nggak enak ya. Kamu dimarahin gak sih sama orang tua kamu? Masa ada nama aku di situ? Enggak kok, aku udah izin. Terus kata orang tua aku boleh. Nah habis itu nggak lama kemudian dia datang lagi ke aku. Aku boleh izin gak nato muka kamu? Hah nggak usah lah, aku bilang nanti kamu udah nggak ngefans lagi sama aku, bingung lo nempelnya. Enggak kok, aku pasti akan selamanya ngefans sama kamu. So kayak jangan gitu, jangan takabur. Pokoknya aku tuh menyarankan dia jangan, karena kan dia juga perempuan kan, takutnya ya segede-gede begitu tato kayak nutupinnya juga susah kalau mau pakai tank top atau apa gitu kan. Terus tiba-tiba dia datang, aku udah tato muka kamu lah, kayak gede banget, kirain kecil tuh setangan. Wow. Jadi aku kayak sorry deh buat jodoh masa depan gue kalau lo belum nato muka gue, enggak sih? Oke. Enggak, bercanda. Bercanda. Tepuk tangan, kita udah datangkan orangnya sini. Bercanda. Mas dong tato aku di sini. Duh. Apa kayak jempol aku? Udah ada sebenarnya. Bekas cacar. Ini aku tato di sini sama kan? Nah Kak Dikta, dia kan jago nih bahasa isyarat ya. Coba dong ajarin kita pakai bahasa isyarat bilang aku sayang kamu. Gini. Oh gini aja? Iya, I love you. Oh ini I love you artinya. Atau apalagi yang setidaknya dasar basic gitu. Ini kamehameha. Lagi. Aku sama kakakku tuh bahasa isyaratnya tuh bukan yang kayak sekarang gitu. Jadi lebih ke apa ya? Ke huruf gitu, misal A B C D E F G gitu-gitu. Terus karena zaman dulu itu teman-teman tuli itu nggak boleh, Kak, zaman era aku masih kecil ya, mereka tuh nggak boleh pakai bahasa isyarat, harus dipaksa ngomong. Kalau sekarang kan udah nggak boleh kan. Iya. Jadi mereka harus pakai bahasa isyarat. Nah kalau dulu harus ngomong, jadi gimana caranya ngomong gitu. Jadi aku bahasa isyaratnya tuh ya seadanya, tapi kalau abjad gitu-gitu aku tahu. Terus sama aku bisa baca bibir gitu. Dah. Jadi kalau misalnya ngomongin, ada yang ngomongin Kak Dikta dari jauh ketahuan gitu? Enggak, karena dulu aku min. Tapi setelah lasik pun enggak kalau kejauhan banget. Jadi kalau deket banget kayak gue tahu nih. Enggak kayak bisa aku sama Kak Prilly ngomongin Kak Dikta nih. Tahu aja. Apa emang? Apa? Kan gue ngeliatnya ke dia nggak ngomong. Oh iya coba kita ngomong Gue kan lihat nggak denger. Dikta emang suka ngaco. Iya bener. Gue malah nggak tahu loh. Gila hebat mas. Keren loh. Thank you banget ya Kak Prilly dan Kak Dikta udah ngeluangin waktu untuk ngobrol-ngobrol dan seru-seru hari ini. Jangan lupa buat kalian nonton series dari Kak Prilly dan Kak Dikta dari Cinta Dua Masa di video. Thank you juga Opera Squad yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe and share to your friends. Bye-bye. Bye.